Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bersyukur untuk menikmati ibadah minggu pagi ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah pada minggu pagi ini, mari kita melihat sebagian dari warta jemaat untuk pagi ini. Jemaat yang terkasih, setelah minggu lalu kita merayakan Minggu Trinitas, pada hari Minggu ini kita merayakan Minggu Biasa. Pada Minggu Biasa ini kita merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan dan penyertaan kasih Allah. Untuk itu marilah kita memulai ibadah dengan penuh syukur sambil berdiri dan kita menyanyikan lengkap Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2. Semuanya berkembang.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah adalah tema ibadah hari ini. Dengan tema ini kita akan memahami makna diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, serta bersedia menjadi utusan Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan yang kita terima, sebagai bentuk anugerah kasih Allah. Jemaat, saat ini mari kita berdoa untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita serta memohon pengampunan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengaku ketika dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kami tidak dapat menghadirkan damai dan sukacita bagi sesama kami. Rasa takut dan khawatir dalam menghadapi pergumulan kehidupan seringkali membuat kami kehilangan pengharapan akan cinta kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami
Ampunilah kami ya Tuhan, seturut dengan kasih-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu tetap menuntun langkah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan, sumber pengampunan kita, berdasarkan Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara, salam damai bagi kita semua. Kasihnya bagiku dan bagi kita semua, diamati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari letakkan keselamatan oleh Tuhan Raja terperi, teruskan serta beritakan selamat ilahi dalam Yesus pribadi.
Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir hari ini untuk memberikan kepada kami firman yang boleh menguatkan kami. Khususnya bagaimana kami bisa diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kerajaan surga, untuk menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kuduslah yang menolong kami dalam memahami firman-Mu ini Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman, sehingga kami boleh menerimanya dengan hati terbuka dan diperbaharui. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita mendengarkan pembacaan Mazmur 100 yang demikian. Pujilah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita membaca dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita saat ini adalah diutus menghadirkan kerajaan Allah. Di sini kita melihat bahwa Yesus berkeliling di ayat yang
Saudara, orang yang diutus oleh Yesus adalah seperti Yesus, orang yang mau berkeliling untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang kerajaan Allah. Yesus berkeliling dari kota dan juga desa. Kita sebagai orang yang mau diutus berarti dia mau berkeliling. Berkeliling ini harus tujuannya jelas. Dan siapa yang mau kita capai, sasarannya harus jelas. Saudara, Yesus menjumpai banyak orang di desa dan kota dan mereka berkumpul dalam suatu ibadah, dan di situ Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, orang yang mau diutus oleh Tuhan adalah orang yang mau berkeliling, orang yang mau pergi dari rumahnya, orang yang mau pergi keluar dari zona nyamannya. Kalau belum ada hati atau belum ada panggilan, maka orang itu akan susah untuk pergi berkeliling seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ada seorang tokoh, yaitu Florence Nightingale. Florence ini adalah orang yang cukup berada, orang yang mampu, orang yang hidupnya dalam kemewahan. Tapi ada panggilan dalam hatinya. Karena sejak remaja dia biasanya kalau orang-orang kaya zaman dahulu tahun 1800-an itu pasti senang-senang saja pekerjaannya, tidak mau yang melakukan yang susah-susah. Tapi Florence ketika remaja dia sudah membantu orang-orang yang perlu dibantu. Inilah panggilan gerakan hati, kepekaan hati yang ada dari Florence Nightingale. Dia terus belajar tentang bagaimana merawat orang sakit. Dia pergi melihat sebuah biara dan dia semakin tergerak hatinya. Dan banyak orang yang ketika dia sudah dewasa, banyak orang yang melamar dia. Tapi karena dia punya panggilan, komitmen, perubahan dalam hatinya, dia tidak menikah dan dia berkomitmen untuk melakukan pelayanan perawatan di rumah sakit. Dia menolong orang rumah sakit yang dahulunya dianggap kumuh, dianggap rendah. Dia membangun perubahan yang sangat luar biasa dengan kedisiplinan, dengan ketekunan, dengan keuletannya. Saudara, apa yang mau dicari oleh Florence pada waktu itu? Dia hanya melihat panggilan dari hatinya. Dia tidak mencari kekayaan, tapi memang dia senang untuk menolong orang. Dia mengubah pola perawatan yang kuno, yang tidak benar menjadi baik. Dan dia banyak belajar dari pengalaman-pengalaman prajurit perang yang sakit, yang tidak terawat, kemudian bersama-sama dengan perawat-perawat yang baru dilatihnya, mereka menolong prajurit-prajurit. Saudara, apa yang dilakukan oleh Florence itu adalah bentuk meniru kegiatan Yesus, berkeliling menjumpai orang yang sakit, orang yang lemah. Dan ketika Florence melayani, sampai ada seorang pasien mengatakan kalau dia melihat Florence Nightingale, dia sebenarnya sedang melihat Yesus. Saudara, inilah yang disebut dengan menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Allah. Merawat orang, menolong orang. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari sesuatu yang mendapatkan keuntungan materi. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Florence mau diutus oleh Tuhan, bukan diutus oleh keluarga karena keluarga menolak, menentang pekerjaan Florence ini.
Tapi Tuhan yang mengutus dia, Tuhan yang mengirim dia menjadi perawat, dan dia sungguh-sungguh, bukan sukarela suka-sukanya. Dia disiplin, dia tertib, dia membangun sistem yang sangat luar biasa dengan statistik, dengan pendataan yang lengkap, dengan model-model yang dia kembangkan, dengan konsultasi, dengan berbagai macam cara. Artinya orang yang diutus Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah bukan asal-asalan walaupun dikatakan sukarela, volunteer, tapi benar-benar dengan segala kemampuan, latihan, persiapan. Bahkan Florence Nightingale membuat sekolah perawat. Dan sekarang masa kini kita bisa merasakan hasil dari pendidikan keperawatan Florence Nightingale. Rumah sakit sekarang semakin lebih canggih, lebih baik dalam pelayanannya terhadap orang-orang sakit. Medis sangat dihargai. Dan itulah kerja dari orang-orang yang mau diutus Allah untuk memberikan tanda kehadiran kerajaan Allah, mengasihi orang, memperbaiki, memperbaharui orang. Saudara, diutus untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan Injil, bukanlah sekedar menghafal, bukanlah sekedar melatih tentang bagaimana menjawab, bagaimana bertanya, bukan. Tapi yang diharapkan di situ adalah bagaimana orang sampai tergerak hatinya. Ketika Florence Nightingale mendidik gadis-gadis atau remaja atau pemudi-pemudi, perempuan-perempuan, di mana mereka dilatih sampai mereka mengerti, mengalami perubahan tentang cara melayani dan dengan karakter yang baik. Dan inilah dikatakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Florence untuk menolong orang yang sakit, menolong orang yang lemah. Dan kekuatan dari Florence bukan pada otaknya, bukan pada ototnya, bukan kemampuan semata dari dirinya, tapi gerakan hatinya yang dari Tuhan, yang luar biasa dari Tuhan. Dan kehadiran Florence itu membuat orang yang putus asa, yang lemah, yang tidak berdaya di rumah sakit merasa bersemangat. Jadi kalau Florence Nightingale datang ke medan peperangan dan banyak prajurit-prajurit yang terkena tembakan atau yang terluka-luka, kalau sudah melihat Florence, mereka begitu bersemangat. Itulah yang dikatakan tanda-tanda kehadiran Allah. Orang Kristen yang diutus itu membuat orang lain bersemangat dalam kehidupannya, melenyapkan kelemahan, melenyapkan segala sakit penyakit. Gereja-gereja setelah menemukan pola perawatan atau rumah sakit itu, banyak gereja menggunakan rumah sakit sebagai tugas pengutusan mereka untuk merawat, menolong orang-orang yang sakit, yang lemah. Saudara, bukan sekedar kita bersaksi atau berdiakonia melayani orang supaya sehat, tapi paling inti adalah kerajaan Allah itu adalah agar orang mengalami pertobatan, orang mengalami pemulihan. Dan yang memulihkan itu adalah Yesus. Kita atau Florence itu secara medis, secara teknis, tapi yang bisa memulihkan hati orang yang sakit, hati orang yang lemah adalah Yesus. Kelemahan-kelemahannya dikuatkan melalui penyembuhan, pemulihan hati jiwa. Pada masa COVID ini juga ada pasien COVID, ketika dia masuk di rumah sakit, dia merasa putus asa karena badannya panas, terus baru satu bulan berikutnya baru dia bisa masuk ke ruang isolasi. Dan di ruang isolasi itu dia juga mengalami ketakutan karena teman-temannya semuanya banyak yang menderita.
Banyak yang mengeluh, sekarat, dan sepertinya dia hampir putus asa. Tapi dia masih mengingat akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menguatkan dia. Salah satu firman yang menguatkan dia adalah bahwa kematian di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang berbahagia. Kemudian dia mengingat dari kitab Daniel. Kalau Daniel mengatakan dalam penderitaan dia menyembah Tuhan. Atau di dalam kitab Ayub, di dalam apa yang buruk dan yang baik dia tetap menyembah Tuhan. Jadi dia bersemangat karena firman Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan inilah yang harus diceritakan kepada semua orang, sehingga pada saat dia mengalami COVID atau dia menderita, firman itu akan menguatkan dia menghadapi kondisi menderita sakit. Dan setelah dia bernyanyi, berdoa terus, akhirnya dia pernah muntah sekali, dan setelah itu mulai demamnya berkurang. Yang kita lihat di sini bukan pemulihan secara obat-obatan, tapi pemulihan hati dan jiwa. Inilah yang berita Injil itu. Inilah kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Hadir kuasa Allah, menghadirkan kuasa Allah bagi yang lemah, bagi yang tidak berdaya, sehingga mereka bangkit menjadi lebih kuat. Dan itulah Yesus yang selalu peduli terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang jiwanya putus asa, yang tidak merasa ada yang memimpin, yang mengarahkan. Yesus tergerak hatinya untuk mendorong orang makin merasakan kekuatan. Saudara, tugas pengutusan itu harus dari Tuhan. Tidak bisa mau-mau kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati kita. Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk menjalankan tugas panggilan ini. Dan sebelum kita melakukan tugas pengutusan itu, kita harus menerima berkat dari Tuhan. Seperti ketika Yesus naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Dan pola itu juga terjadi dalam setiap kebaktian kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan, doa syafaat, kita mau keluar, Tuhan memberkati kita. Jadi berkat pada saat kita akhir kebaktian itu harus kita membayangkan berkat seperti Yesus naik ke surga. Aku siap diutus oleh Tuhan untuk pergi berkeliling, dan sekali lagi kekuatan kita adalah penyertaan Tuhan di akhir sampai akhir zaman. Saudara, Yesus juga mengajarkan bahwa orang-orang yang mau diutus itu ternyata sangat sedikit. Ya, yang mau memberitakan tentang kerajaan surga itu sangat sedikit. Karena itulah Yesus meminta agar murid-muridnya berdoa, agar terus berdoa, mendoakan agar banyak orang yang mau diutus oleh Tuhan. Berdoa artinya bahwa kita itu bersekutu selalu kepada Tuhan. Sebelum meminta dan sebelum kita pergi, kita berdoa agar semakin banyak orang yang mau diutus oleh Tuhan. Di gereja mungkin orang sering ikut kebaktian, ikut berdoa, ikut memuji Tuhan. Tapi yang mau pergi berkeliling ini tidak banyak. Karena itu kita terus meminta kepada Tuhan agar banyak orang yang mau diutus, agar orang yang sungguh-sungguh dengan hati yang tergerak seperti Florence Nightingale itu semakin banyak di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mengasihi yang peka hatinya untuk melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang perlu dihibur, dan mau dia berkeliling. Sekali lagi, bahwa yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau menuai. Panenan sudah tersedia, mengambil hasil panen inilah yang dibutuhkan. Jangan sampai hasil panen ini terbuang dengan sia-sia. Kita berdoa terus-menerus, dan setiap hari kita berdoa untuk diri kita agar siap diutus oleh Tuhan. Kita juga berdoa agar
orang-orang, anak-anak kita, keluarga kita juga mau diutus oleh Tuhan melakukan tugas untuk memberitakan kabar Injil, kabar kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kalau di gereja, tugas majelis yang pertama itu adalah mendalami firman Tuhan. Mengerti dulu apa itu kerajaan Allah. Mengerti dulu apa itu berita Injil. Baru dia bisa memberitakan. Jadi kalau mendalami firman Tuhan itu nggak serius, bagaimana dia memberitakan Injil? Apa yang diceritakannya tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang pengampunan, tentang kerajaan Allah. Kalau dia tidak mengerti tentang kerajaan Allah, apa yang mau diceritakan? Karena itu setiap orang yang mau diutus oleh Tuhan, tugas pertama adalah mendalami firman Tuhan. Baru tugas kedua adalah berdoa, mendoakan supaya banyak orang mau diutus, mendoakan agar firman Tuhan itu bertumbuh dan menggerakkan orang untuk menjadi lebih kuat lagi, dibebaskan dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya. Dan orang yang berdoa inilah yang akan dipanggil Tuhan, diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala kelemahan. Artinya Tuhan memakai kita dengan segala yang ada dalam diri kita untuk menolong orang, melenyapkan kelemahan, mengusir roh-roh yang mengganggu orang yang jatuh dalam dosa. Dan sekali lagi dikatakan, kalau kita sudah menyembuhkan orang, menolong orang, menguatkan orang, itu kita berikan dengan cuma-cuma. Artinya pelayanan gereja itu adalah pelayanan volunteer. Karena kita memperoleh semuanya, kesehatan, kekuatan itu dengan cuma-cuma, dengan volunteer. Jangan pernah kita mau diutus, jangan pernah kita mau melayani di gereja untuk mencari keuntungan. Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma, maka kita pun melakukannya dengan cuma-cuma. Mari kita siap diutus Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Tuhan menguatkan dan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli, dan bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan akan mengutus sebanyak mungkin orang untuk menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga kami belajar terus berdoa ya Tuhan, agar semakin banyak orang yang mau diutus, dan tidak hanya sekedar beribadah, tidak sekedar hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mau digerakkan sebanyak mungkin berkeliling ya Tuhan, menjumpai orang, meninggalkan kenyamanan dalam diri mereka,
Ya Tuhan, di tengah kesibukan kami bekerja, melakukan usaha-usaha bisnis kami, biarlah kami juga memberikan sebagian waktu kami untuk mengabarkan Injil, mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan Allah bagi anak-anak kami, bagi anggota keluarga kami, bagi teman-teman kami. Ya Tuhan, jangan kami hanya menjadi pendengar, tapi kami benar-benar mau diutus berkeliling. Dan biarlah hati kami semakin peka ya Tuhan, seperti Kristus peka, melihat orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang kesepian, orang yang perlu dihibur. Dan biarlah kami menjadi alat untuk menghibur mereka dengan segala potensi kemampuan kami. Jika ada kemampuan di bidang kesehatan, biarlah kami juga menggunakan kemampuan itu. Atau di bidang lain dalam pengajaran, kami juga melakukannya itu ya Tuhan, bagi sebanyak mungkin orang, agar makin banyak orang menyesali dosa dan menerima penebusan dari Kristus Yesus dan masuk dalam kerajaan Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Tuhan, Engkau berkati agar dikuatkan mereka, agar mereka merasakan jamahan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Makin kuat mereka, makin damai mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak yang sedang belajar, mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi atau ujian-ujian semester mereka. Semuanya Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka berhikmat menggunakan waktu mereka dengan disiplin mengembangkan diri mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sedang melakukan usaha-usaha bisnis mereka, pekerjaan mereka. Tolong ya Tuhan, dalam situasi pandemi ini mereka juga makin berkembang pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha bisnis mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, agar makin bersemangat dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan di gereja-Mu, di GKI Pulau Mas dan juga Bajem Harapan kita. Berkati ya Tuhan semua mereka di dalam ekonomi yang mereka akan kembangkan dan juga kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan pusat dan daerah, berikan hikmat dalam penanganan COVID ini. Berikan juga hikmat dalam mengelola ekonomi bangsa ini supaya menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, ekonomi semakin kuat ya Tuhan. Demikian juga untuk masyarakat makin disiplin ya Tuhan di dalam menegakkan protokol kesehatan. Kami berdoa juga untuk tim medis relawan yang bekerja untuk pemulihan COVID. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka benar-benar diberikan perlindungan dari segala bahaya penyakit dan juga bahaya-bahaya yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja dalam melakukan tugas panggilannya. Biarlah kami juga berhikmat dalam menyampaikan panggilan kami, tugas pelayanan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memulihkan kehidupan bangsa kami, ekonominya dan kesehatannya. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari bersyukur atas berkat-Nya yang melimpah bagi kita dengan mengingat nas persembahan yang diambil dari Yunus 2 ayat yang 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian syukur jemaat. Lihatlah sekelilingmu. Kidung Jemaat 428 ayat 1, 5, dan 6. Sudah
dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah mata untuk dituai. Memang banyaklah tuai yang bekerja, hanya sedikit minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan ini dapat menjadi alat untuk gereja-Mu, dapat terus bersaksi dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Pasti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani Tuhan. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, masih dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar bergelut, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.